Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa hidup terasa goyah meski dunia tampak sempurna? Ada satu tiang yang menegakkan seluruh kehidupan spiritual manusia, pilar yang menopang hati dan jiwa di tengah badai dunia. Ia bukan sekadar rutinitas atau gerakan tubuh, tetapi rahasia yang tersembunyi dalam setiap sujud, setiap doa, dan setiap detik kesadaran. Dalam 3 menit ke depan, kita akan menyingkap mengapa sholat disebut tiang agama, dan bagaimana ia mampu menegakkan hidup Anda dari dalam, membuka mata hati, dan menghadirkan kedamaian yang sejati. Bab 1. Sholat, penopang jiwa dan tiang agama. Sholat adalah rahasia yang tersimpan dalam kedalaman setiap insan, sebuah ritme yang menyatukan tubuh, hati, dan jiwa dalam satu getaran yang mengarah kepada Sang Pencipta. Ia bukan sekadar kewajiban yang diulang tanpa makna, tetapi sebuah panggilan yang lembut namun kuat, menuntun manusia untuk mengingat asal-usulnya dan tujuan akhir yang hakiki. Setiap takbir adalah gema kesadaran, setiap rukuk dan sujud adalah percikan cahaya yang menyingkap tirai dunia yang fana, mengajarkan bahwa kehidupan sejati tidak ditemukan dalam gemerlap materi, tetapi dalam keheningan dan kesadaran penuh akan Tuhan yang Maha Esa. Dalam gerakan yang tampak sederhana itu tersimpan filosofi yang luas, arah kiblat yang menegaskan satu kesatuan, waktu-waktu yang menandai perjalanan hidup manusia, dan postur tubuh yang mengajarkan kerendahan hati serta penyerahan total. Sehingga sholat menjadi sarana untuk menyelaraskan jiwa dengan alam semesta, menyeimbangkan raga dengan ruh, dan menjembatani yang tampak dan yang gaib, menjadikan setiap insan yang menjalankannya bukan sekadar hamba yang tunduk secara lahir, tetapi pengembara yang menemukan arah dan makna dalam tiap detik kehidupannya. Banyak orang bergerak tanpa menyentuh inti makna, menunaikan sholat hanya sebagai rutinitas atau kewajiban sosial. Namun bagi yang memahami, sholat adalah cermin batin, di mana ego dan kesombongan mulai luntur, di mana hati menemukan ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh dunia. Dan dalam sujud terdalam, jiwa menyadari posisinya yang paling rendah di hadapan Tuhan, namun juga merasakan kedekatan yang paling tinggi dengan cahayanya. Inilah misteri yang membuat sholat disebut tiang agama, karena tanpa tiang itu, kehidupan spiritual manusia akan goyah, kehilangan keseimbangan, dan tersesat dalam arus kehidupan yang mengaburkan hakikat diri. Sholat juga merupakan wahana untuk merenung, mengikat hati dengan cahaya kesadaran, dan menyadarkan manusia bahwa segala sesuatu yang ia kejar di dunia hanyalah bayangan dari hakikat yang sebenarnya. Dalam setiap gerakan, dalam setiap doa yang terucap, ada energi ruhani yang menembus dimensi, menenangkan batin, dan membuka ruang di mana manusia bisa menemukan kedamaian yang hakiki, sehingga mereka yang menyelami makna sholat akan merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap detak jantung, dalam setiap hembusan nafas, dan dalam setiap langkah kehidupan yang dijalani dengan kesadaran penuh. Akhirnya, sholat adalah tiang yang menopang agama dan jiwa. Pilar yang membuat manusia tetap tegak di tengah badai hidup, bukan hanya sebagai ibadah formal, tetapi sebagai jalan menuju kesadaran total. Tempat di mana manusia belajar menyerahkan diri, memahami kefanaan dunia, dan merasakan kebesaran Tuhan dalam setiap sel tubuh dan getaran hati. Sehingga setiap insan yang menunaikan sholat dengan makrifat akan merasakan transformasi ruhani yang lembut, namun mendalam. Sebuah perjalanan batin yang mengubah rutinitas menjadi meditasi suci, mengubah gerakan menjadi doa yang hidup, dan menjadikan sholat sebagai tiang yang menegakkan seluruh eksistensi spiritual manusia. Bab 2. Sujud, titik terendah yang mengangkat jiwa. Sujud adalah rahasia yang paling dalam sholat, titik di mana manusia menundukkan seluruh jasad dan sekaligus mengangkat seluruh kesadaran batinnya menuju Tuhan yang Maha Agung. Ketika dahi menyentuh lantai, ego seolah runtuh, segala kesombongan dan keterikatan duniawi hilang, tersisa hanya kehambaan murni dan kehadiran yang penuh kesadaran. Disinilah letak keajaiban sholat, bahwa dalam posisi paling rendah secara lahiriah,
Manusia sebenarnya berada pada kedudukan tertinggi secara ruhani, sebuah paradoks yang hanya dimengerti oleh mereka yang telah membuka mata hati dan membiarkan diri mereka meresapi misteri batin. Sujud mengajarkan kesadaran total akan ketergantungan manusia pada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang dimiliki hanyalah pinjaman dan setiap napas yang dihirup adalah anugerah yang terus-menerus diberikan. Disinilah kesabaran, kerendahan hati, dan penghambaan bertemu dalam satu gerakan, menciptakan resonansi spiritual yang membebaskan jiwa dari kegelisahan dan kebingungan dunia, sehingga manusia dapat berdiri kembali setelah sujud dengan rasa tenang yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, seolah mereka telah menyentuh inti keberadaan yang hakiki. Saat sujud, doa tidak hanya diucapkan dengan lidah, tetapi dirasakan dengan setiap sel tubuh, dengan setiap denyut nadi. Setiap hembusan napas menjadi pengakuan akan kebesaran Tuhan. Dan setiap detik yang dihabiskan dalam keheningan ini adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih tinggi. Bahwa hidup bukan sekadar rangkaian kejadian yang acak, melainkan bagian dari rencana ilahi yang sempurna. Di mana manusia belajar menerima, berserah, dan menyadari bahwa segala kesulitan dan kesenangan hanyalah sarana untuk menumbuhkan kesadaran spiritual. Sujud juga merupakan refleksi dari ketulusan, tempat di mana hati menyingkapkan seluruh kerinduan, keinginan, dan harapan kepada Tuhan yang Maha Mengetahui. Disinilah manusia belajar untuk tidak menuntut, tetapi untuk menyerahkan, tidak menolak, tetapi menerima. Sehingga setiap sujud menjadi dialog batin yang lembut antara yang fana dan yang abadi. Antara manusia yang terbatas dan Tuhan yang tak terbatas. Sebuah komunikasi yang tidak membutuhkan kata-kata, tetapi dirasakan dalam kedalaman ruh yang paling halus. Dan dari keheningan sujud inilah lahir kekuatan untuk berdiri kembali, untuk melanjutkan hidup dengan kesadaran penuh. Karena manusia yang telah meresapi makna sujud akan menemukan bahwa tiang agama tidak hanya menopang jasad dan ritual, tetapi menegakkan jiwa, memberikan stabilitas spiritual, dan membimbing setiap langkah kehidupan menuju kebenaran, sehingga sholat menjadi lebih dari sekadar kewajiban, tetapi sebuah perjalanan batin yang abadi, sebuah sarana untuk mengalami kedekatan dengan Tuhan secara nyata, dan sebuah pengingat bahwa meskipun dunia terus berubah, manusia selalu dapat kembali ke titik asalnya yang suci, di mana jiwa berdiri tegak karena tiang agama telah menancap kokoh dalam hatinya. Bab 3. Waktu sholat, ritme kosmik kehidupan. Waktu sholat bukan sekadar penanda aktivitas harian, tetapi adalah ritme kosmik yang menuntun manusia untuk selaras dengan alam semesta dan mengingat hakikatnya yang sejati. Setiap azan yang berkumandang adalah panggilan yang membangunkan hati dari kelalaian dan mengajak jiwa untuk menyentuh dimensi yang tak terlihat. Waktu pagi yang sunyi, siang yang sibuk, sore yang merenung, dan malam yang tenang. Semuanya memiliki pesan yang unik, mengajarkan manusia untuk menempatkan dirinya dalam pola kehidupan yang harmonis. Memahami bahwa segala aktivitas lahiriah tidak akan bermakna tanpa kesadaran batin, dan bahwa setiap waktu yang ditentukan dalam sholat adalah jendela spiritual yang membuka ruang bagi transformasi jiwa yang lembut, namun mendalam. Dalam setiap detik sebelum takbiratul ihram, hati manusia diajak untuk menyingkirkan segala kekhawatiran dan kesibukan dunia, memusatkan perhatian pada kehadiran Tuhan yang abadi, sehingga sholat menjadi momen di mana ruang dan waktu seakan berhenti, hanya tersisa keheningan yang penuh makna. Dan manusia menyadari bahwa dirinya hanyalah satu titik kecil dalam jagat raya, namun sekaligus terhubung dengan kekuatan yang menggerakkan seluruh alam semesta. Sebuah kesadaran yang menumbuhkan kerendahan hati dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Memahami waktu sholat juga mengajarkan manusia tentang disiplin spiritual, tentang kemampuan menahan diri dari kesibukan duniawi dan menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan, di mana setiap waktu yang tersisa di luar sholat menjadi kesempatan untuk meneguhkan kesadaran itu, menjadikan aktivitas sehari-hari bukan sekadar rutinitas, tetapi bagian dari perjalanan spiritual yang lebih luas, yang senantiasa mengingatkan bahwa tujuan hidup bukan pencapaian materi,
tetapi kedekatan dengan Sang Pencipta melalui keselarasan batin dan penghayatan yang mendalam. Waktu sholat juga menjadi guru tentang kesementaraan dan keabadian sekaligus. Bahwa hidup ini terus bergerak dan berubah, namun ada dimensi yang tetap, ada titik yang dapat dijadikan sandaran jiwa, dan sholat adalah pilar yang menegakkan titik itu, menahan manusia agar tidak terseret oleh arus dunia, melainkan tetap berada dalam kesadaran, menghadirkan ketenangan dan stabilitas batin yang lahir dari pemahaman bahwa setiap fase hidup memiliki makna ilahi yang tersembunyi, yang hanya dapat disadari oleh mereka yang mau berhenti sejenak dan menundukkan diri dalam kesadaran. Dan dari ritme kosmik inilah lahir rasa syukur yang hakiki, bahwa setiap waktu yang diatur oleh Tuhan bukanlah beban, tetapi rahmat yang membimbing manusia untuk mengingat tujuan akhir, menjadikan sholat sebagai sarana untuk menyelaraskan hidup dengan hukum ilahi, menyatukan jasad dan jiwa, dan menjadikan tiang agama bukan sekadar simbol ritual, tetapi fondasi yang menegakkan seluruh kehidupan spiritual, sehingga setiap insan yang menunaikan sholat dalam kesadaran penuh akan merasakan kedamaian yang lembut namun abadi. Sebuah pengalaman batin yang menegaskan bahwa kehidupan yang sejati adalah kehidupan yang selaras dengan ritme ilahi dan ditemani cahaya kesadaran yang menuntun dari waktu ke waktu. Bab 4. Khusyuk menghadirkan jiwa di hadirat Tuhan. Khusyuk adalah rahasia terdalam dalam sholat, sebuah keadaan batin di mana seluruh kesadaran manusia tertumpu pada satu titik, hadir sepenuhnya di hadapan Tuhan, bukan sekadar menundukkan kepala atau menata gerakan tubuh, tetapi menundukkan seluruh ego, pikiran, dan hawa nafsu, sehingga setiap detik sholat menjadi percikan cahaya yang menerangi batin, membuka lapisan-lapisan diri yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia, mengajarkan bahwa keheningan bukanlah ketidakaktifan, melainkan keaktifan jiwa yang menyatu dengan kekal dan abadi. Dalam khusyuk, waktu seakan melambat, dunia luar menjadi kabur, dan manusia merasakan kedekatan yang tak tergantikan dengan Sang Pencipta, di mana setiap getaran hati adalah doa yang tak terdengar, setiap napas menjadi pengakuan atas kebesarannya, dan setiap sujud adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang diri sendiri dan tujuan eksistensi. Khusyuk juga mengajarkan manusia tentang keteraturan batin, bahwa kesadaran yang tertata dengan baik mampu menyingkap rahasia kehidupan, menghapus kegelisahan, dan membimbing langkah-langkah manusia agar tidak tersesat dalam ilusi dunia, sehingga sholat menjadi ruang suci di mana manusia dapat menata kembali arah hidup, menyelaraskan tujuan lahiriah dan batiniah, dan menemukan stabilitas yang lahir dari ketenangan yang menyelimuti jiwa. Ketika seorang hamba merasakan khusyuk, setiap gerakan dan doa tidak lagi kosong, tetapi hidup bagaikan aliran sungai yang menembus lembah terdalam, membawa kesadaran dari permukaan ke inti, dari jasad ke ruh, sehingga sholat menjadi sarana transformasi spiritual, di mana manusia bukan hanya berdiri di hadapan Tuhan secara lahiriah, tetapi hadir sepenuhnya dengan seluruh kesadaran dan kerendahan hati yang tulus. Dan dari kedalaman khusyuk ini lahirlah pengalaman batin yang lembut namun menggetarkan, bahwa tiang agama tidak hanya menopang ritual, tetapi menegakkan seluruh eksistensi manusia dalam kesadaran penuh, menjadikan setiap langkah hidup bermakna, setiap napas sebagai doa yang hidup, dan setiap detik sebagai kesempatan untuk merasakan kedekatan dengan Tuhan, sehingga mereka yang menunaikan sholat dengan khusyuk akan menemukan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara jasad dan ruh, dan mengalami kehadiran ilahi yang menenangkan sekaligus menguatkan, sebuah rahasia yang hanya dapat dirasakan oleh jiwa yang membuka diri untuk mengalami sholat sebagai tiang yang menegakkan kehidupan spiritual secara utuh. Bab 5. Sholat sebagai sarana pembersihan jiwa. Sholat bukan sekadar ritual yang dilakukan dengan gerakan tubuh, tetapi merupakan jalan suci untuk membersihkan jiwa dari noda keserakahan, amarah, dan keterikatan dunia yang membelenggu hati. Setiap gerakan, setiap doa, dan setiap sujud adalah sapuan halus yang menyapu kegelapan batin, meninggalkan ketenangan yang lembut namun mendalam,
sehingga manusia belajar untuk melihat dirinya dengan jujur, menerima kekurangan, dan menumbuhkan kesadaran akan hakikatnya yang suci. Bahwa setiap langkah kehidupan adalah ujian yang mengajarkan kesabaran dan ketundukan yang tulus kepada Tuhan. Dalam pembersihan ini, solat menjadi cermin di mana hati memantulkan semua bayangan diri, di mana ego, kesombongan, dan keinginan duniawi terungkap. Dan melalui kesadaran ini manusia menemukan jalan untuk melampaui keterbatasan dirinya, menghapus ketegangan batin, dan menghadirkan kedamaian yang tidak bisa diperoleh melalui harta atau kekuasaan, karena kedamaian sejati lahir dari ketundukan penuh dan kesadaran total akan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Salat juga menuntun manusia untuk merenungkan makna setiap tindakan, setiap kata, dan setiap pikiran, sehingga hidup yang tampak sederhana menjadi pengalaman spiritual yang kaya, di mana kesadaran akan Tuhan menuntun setiap langkah, mengubah rutinitas menjadi ritual yang hidup, dan menjadikan setiap detik sebagai kesempatan untuk membersihkan jiwa dari kekotoran dunia, menumbuhkan ketulusan, dan menguatkan hubungan dengan Sang Pencipta yang selalu hadir meski tak terlihat. Proses pembersihan ini bukan instan, melainkan perjalanan batin yang membutuhkan kesabaran, kesadaran, dan keberanian untuk menghadapi diri sendiri, di mana salat berfungsi sebagai penopang, sebagai tiang yang menopang jiwa agar tetap tegak di tengah badai kehidupan, mengajarkan bahwa tanpa tiang ini, manusia mudah terseret arus dunia, kehilangan arah, dan kehilangan koneksi dengan sumber kebahagiaan sejati yang tak tergantung pada dunia. Dan dari kesadaran akan pembersihan jiwa inilah lahir kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran, bahwa setiap gerakan salat adalah langkah menuju kesucian, setiap doa adalah sapuan yang membersihkan hati, dan setiap sujud adalah pengingat bahwa manusia hanya akan menemukan ketenangan sejati ketika ia menundukkan diri, menyadari keterbatasannya, dan menyerahkan seluruh eksistensi kepada Tuhan, sehingga salat bukan sekadar kewajiban, tetapi sarana transformatif yang menegakkan tiang agama dalam setiap lapisan kehidupan spiritual manusia. Bab 6. Salat sebagai penyeimbang hati dan pikiran. Salat bukan hanya menundukkan tubuh dan menggerakkan anggota tubuh sesuai tuntunan, tetapi merupakan sarana halus yang menyeimbangkan hati dan pikiran, menyelaraskan energi lahiriah dan batiniah agar manusia dapat menjalani hidup dengan ketenangan dan kesadaran penuh. Setiap takbir adalah gema, pengingat akan keagungan Tuhan. Setiap rukuk dan sujud adalah aliran cahaya yang menembus lapisan terdalam jiwa, sehingga manusia yang menunaikannya merasakan keseimbangan yang lembut namun nyata, seolah semua kekacauan dan kegelisahan yang menumpuk dalam hati perlahan-lahan larut dan digantikan oleh ketentraman yang abadi. Dalam setiap gerakan salat, manusia belajar mengatur fokus, menenangkan pikiran yang sering terombang-ambing oleh dunia, dan menghadirkan kesadaran penuh pada saat ini, sehingga hidup yang tampak riuh menjadi jelas, tujuan dan arah mulai tampak, dan manusia menemukan pusat eksistensi dalam dirinya sendiri yang selaras dengan kehendak ilahi, di mana setiap keputusan dan tindakan menjadi hasil dari ketenangan batin yang lahir dari praktik spiritual yang konsisten. Salat juga menjadi sarana untuk menghadapi konflik batin, di mana manusia dapat menengok kembali niat, memurnikan motif, dan menemukan titik keseimbangan antara keinginan duniawi dan panggilan ruhani, sehingga hati tidak lagi terombang-ambing antara rasa takut, cemas, dan rindu akan kesenangan, tetapi menemukan kestabilan yang lahir dari kesadaran bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Tuhan yang maha bijaksana. Ketika kesadaran ini hadir, salat menjadi ruang sakral di mana manusia memulihkan diri, menata ulang energi batin, dan menguatkan kesadaran akan tujuan hidup yang hakiki, bahwa eksistensi bukan sekadar perjalanan materi, tetapi perjalanan spiritual yang menuntut keseimbangan antara jasad dan ruh, antara dunia dan akhirat, dan bahwa tiang agama bukan hanya simbol ritual, tetapi fondasi yang menegakkan keselarasan batin yang membuat manusia mampu berdiri tegak di tengah badai kehidupan. Dan dari keselarasan yang lahir melalui salat inilah muncul kemampuan untuk menghadapi dunia dengan ketenangan, menyikapi setiap peristiwa dengan hati yang stabil,
pikiran yang jernih, dan jiwa yang tenteram, sehingga setiap insan yang menunaikan sholat dengan penuh makrifat merasakan transformasi yang lembut namun mendalam, bahwa tiang agama tidak hanya menopang ibadah, tetapi menegakkan seluruh eksistensi manusia dalam kesadaran penuh akan Tuhan yang Maha Esa, menjadikan hidup bukan sekadar rutinitas, tetapi pengalaman spiritual yang terus menguatkan dan menuntun jiwa menuju kedamaian hakiki. Bab 7. Doa dalam sholat, bisikan jiwa kepada Tuhan. Doa yang terselip dalam sholat bukan sekadar kata-kata yang diucapkan, tetapi bisikan lembut dari jiwa yang menembus ruang batin, menghubungkan manusia dengan Tuhan yang Maha Mengetahui. Dalam setiap lafaz ada pengakuan akan keterbatasan diri, pengakuan akan ketergantungan pada rahmat dan kasih-Nya, dan sebuah pembelajaran tentang kesabaran, ketulusan, serta pengharapan yang tidak tergantung pada dunia. Sehingga doa menjadi sarana untuk menenangkan hati sekaligus menguatkan kesadaran bahwa setiap masalah dan kegembiraan hanyalah bagian dari rencana ilahi yang sempurna dan tidak ada yang luput dari perhatiannya. Dalam doa sholat, manusia belajar menyerahkan diri, membiarkan Tuhan memimpin arah hidupnya, dan menyadari bahwa segala keinginan dan harapan yang lahir dari hati yang tulus adalah cerminan dari kerinduan akan kedekatan ilahi. Bukan sekadar pemenuhan hawa nafsu, sehingga doa bukan sekadar permintaan, tetapi dialog batin yang mengubah cara manusia memandang dirinya, kehidupannya, dan hubungannya dengan dunia serta Sang Pencipta. Setiap sujud menjadi saksi bagi doa yang tidak terucap. Setiap detik di dalam sholat menjadi momentum di mana manusia membiarkan rahmat Tuhan mengalir ke dalam hati, membersihkan keraguan, kecemasan, dan kebingungan, sehingga jiwa merasakan keseimbangan, ketenangan, dan kelegaan yang lahir dari pengakuan bahwa segala sesuatu berada dalam genggamannya, dan manusia hanyalah pengembara yang diberi kesempatan untuk belajar, merenung, dan bertumbuh. Doa dalam sholat juga menjadi alat introspeksi, di mana manusia menengok kembali niat, harapan, dan keinginan terdalamnya, memurnikan motif, dan menata ulang energi batin, sehingga setiap permintaan yang dilontarkan bukan sekadar tuntutan duniawi, tetapi bentuk kesadaran penuh akan hubungan manusia dengan Tuhan, pengakuan akan ketergantungan, dan ungkapan rasa syukur atas setiap anugerah yang telah diberikan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dari kesadaran doa inilah lahir penguatan spiritual yang lembut namun mendalam, bahwa tiang agama tidak hanya menopang gerakan dan ritual, tetapi menegakkan seluruh eksistensi manusia, menuntun setiap langkah dalam kehidupan agar selaras dengan kehendak Tuhan, menghadirkan ketenangan dalam setiap keputusan, dan menumbuhkan keyakinan bahwa setiap doa, sekecil apapun, adalah benih cahaya yang menuntun jiwa menuju kedamaian hakiki. Menjadikan sholat bukan sekadar kewajiban, tetapi perjalanan batin yang menghubungkan manusia dengan yang maha abadi, menguatkan tiang yang menegakkan seluruh struktur spiritualnya. Bab 8. Kesadaran dalam sholat menemukan diri yang hakiki. Sholat adalah cermin batin yang menuntun manusia untuk melihat dirinya yang sebenarnya. Bukan sekadar tubuh dan pikiran yang fana, tetapi jiwa yang diciptakan untuk mengenal dan mendekat kepada Tuhan. Dalam keheningan sholat, kesadaran lahir, membuka mata hati yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia, menyingkap tirai ego, nafsu, dan ilusi, sehingga manusia dapat berdiri di hadapan Tuhan dengan jujur, tanpa topeng, dan menemukan inti dirinya yang murni, yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan dan tuntutan hidup. Dalam kesadaran itu, setiap gerakan sholat menjadi sarana untuk menyatukan diri, mengalirkan energi ruhani dari hati ke seluruh tubuh, dan menghubungkan manusia dengan alam semesta, sehingga sholat bukan sekadar ritual formal, tetapi perjalanan batin yang membawa manusia untuk menyelaraskan eksistensi lahiriah dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi, menegakkan keseimbangan antara jasad, hati, dan roh, serta menumbuhkan pemahaman bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian materi, tetapi tentang kedekatan dengan Yang Maha Abadi.
Kesadaran dalam sholat juga menghadirkan kemampuan untuk melihat setiap pengalaman hidup sebagai pelajaran, setiap tantangan sebagai ujian, dan setiap kebahagiaan sebagai karunia, sehingga manusia belajar menerima dengan lapang dada, bersyukur dengan tulus, dan menyerahkan seluruh eksistensi kepada kehendak Tuhan. Mengetahui bahwa tiada satu pun yang luput dari pengawasannya, dan bahwa setiap detik hidup adalah kesempatan untuk memperkuat hubungan batin dengannya. Ketika kesadaran ini hadir, sholat menjadi ruang suci di mana manusia menemukan arah dan tujuan. Mampu menata kembali niat, membimbing langkah, dan menumbuhkan ketenangan yang lahir dari pemahaman bahwa hidup hanyalah perjalanan sementara menuju yang kekal, sehingga setiap gerakan, doa, dan sujud menjadi bagian dari proses transformasi diri yang mendalam, mengubah rutinitas menjadi pengalaman spiritual yang hidup dan penuh makna. Dan dari kesadaran yang lahir melalui sholat inilah, manusia menemukan inti hakiki dirinya bahwa tiang agama tidak sekadar menopang ritual, tetapi menegakkan seluruh eksistensi spiritual, menjadikan hidup selaras dengan kehendak ilahi, menguatkan jiwa dalam menghadapi dunia, dan membuka ruang bagi manusia untuk mengalami kedamaian, kebijaksanaan, dan kehadiran Tuhan yang nyata. Sehingga sholat menjadi fondasi yang tidak tergoyahkan bagi perjalanan batin dan eksistensi yang sejati. Bab 9. Sholat sebagai penopang kesabaran dan keteguhan hati. Sholat bukan hanya ibadah yang menegakkan tubuh, tetapi juga sarana untuk menumbuhkan kesabaran dan keteguhan hati, di mana setiap gerakan dan doa menjadi latihan spiritual yang menyiapkan manusia menghadapi ujian hidup dengan ketenangan dan kesadaran. Ketika jiwa berulang kali tunduk dalam sujud, hati belajar untuk menerima ketentuan Tuhan tanpa resah, menerima cobaan tanpa keluhan, dan menumbuhkan kekuatan batin yang lahir dari kepasrahan yang tulus. Sehingga manusia mampu menapaki kehidupan dengan pijakan yang mantap, meski dunia di sekitarnya penuh gejolak dan ketidakpastian. Dalam sholat, kesabaran dilatih secara halus namun nyata. Setiap rukuk mengajarkan ketekunan, setiap berdiri mengajarkan kestabilan, dan setiap sujud mengajarkan kerendahan hati yang menumbuhkan keikhlasan, sehingga manusia tidak mudah tergoyahkan oleh kemarahan, kesedihan, atau godaan dunia, melainkan mampu tetap fokus pada tujuan spiritual yang lebih tinggi, menjaga keseimbangan batin, dan memelihara hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan sesama. Sholat juga menjadi penopang keteguhan hati, mengajarkan manusia untuk konsisten dalam kebaikan, menjaga integritas spiritual, dan menegakkan nilai-nilai yang hakiki dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap keputusan dan tindakan lahir dari ketenangan dan kesadaran, bukan dari dorongan nafsu atau tekanan dunia. Dan setiap ujian yang dihadapi menjadi kesempatan untuk menguatkan ikatan dengan Tuhan dan menumbuhkan keteguhan yang lahir dari keyakinan penuh bahwa segala sesuatu berada di tangannya. Ketika kesabaran dan keteguhan hati ini melekat dalam diri, sholat menjadi lebih dari sekadar kewajiban. Ia menjadi pilar yang menegakkan seluruh struktur spiritual manusia, tiang yang menopang eksistensi dalam menghadapi badai kehidupan, menjaga agar manusia tetap tegak, tidak terseret oleh arus dunia, dan selalu kembali pada pusat kesadaran yang hakiki, yaitu kehadiran Tuhan dalam setiap gerakan, doa, dan detak jantung. Dan dari latihan batin yang lahir melalui sholat, inilah manusia menemukan kekuatan lembut, namun tak tergoyahkan, bahwa tiang agama bukan hanya simbol formalitas ibadah, tetapi fondasi yang menegakkan hati, menguatkan jiwa, dan menumbuhkan ketenangan serta keberanian untuk menghadapi setiap liku hidup. Sehingga mereka yang menunaikan sholat dengan kesadaran penuh akan merasakan keteguhan yang lahir dari kedekatan dengan Tuhan, menjadikan hidup mereka sebagai manifestasi dari stabilitas, kesabaran, dan kedamaian yang hakiki. Bab 10. Sholat, tiang agama yang menegakkan kehidupan. Sholat adalah tiang yang menegakkan seluruh eksistensi spiritual manusia. Fondasi yang menjaga agar hati tetap tegak di tengah badai kehidupan. Bukan sekadar rutinitas ritual yang diulang tanpa makna, tetapi sarana yang menyatukan jasad, hati dan jiwa dalam satu kesadaran,
penuh akan kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Disinilah manusia belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada harta, kekuasaan, atau pencapaian duniawi, tetapi pada kemampuan untuk menundukkan ego, menghadirkan ketenangan, dan menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi. Dalam setiap gerakan sholat, terdapat pelajaran tersembunyi tentang kesabaran, ketekunan, kerendahan hati, dan keteguhan hati. Bahwa setiap rukuk, sujud, dan berdiri adalah proses transformasi batin yang meneguhkan jiwa, membimbing manusia untuk tetap teguh menghadapi ujian hidup, dan menanamkan kesadaran bahwa tiang agama bukan sekadar simbol formalitas, tetapi pilar yang menopang seluruh kehidupan spiritual, menegakkan arah, tujuan, dan keselarasan hidup. Sholat juga mengajarkan manusia tentang kesadaran diri yang hakiki, bahwa di balik setiap napas dan gerakan, tersimpan rahasia ilahi yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta, membuka pintu kesadaran, dan menyingkap tirai dunia yang fana, sehingga manusia dapat melihat kehidupannya secara utuh, memahami posisi dirinya dalam alam semesta, dan menyadari bahwa segala sesuatu yang ia hadapi adalah bagian dari rencana Tuhan yang maha bijaksana. Dari penghayatan ini lahirlah kekuatan spiritual yang lembut namun kokoh, kemampuan untuk menghadapi kehidupan dengan ketenangan, menapaki jalan yang lurus, dan menegakkan eksistensi diri dalam keselarasan dengan kehendak ilahi. Sehingga sholat menjadi lebih dari sekadar kewajiban, tetapi pengalaman batin yang menyatukan manusia dengan Tuhan, memurnikan hati, dan menegakkan tiang agama dalam setiap lapisan kehidupan. Akhirnya, sholat adalah jembatan antara yang fana dan yang abadi, pilar yang menegakkan jiwa di tengah dinamika dunia, titik pertemuan antara manusia dan Tuhan, dan pusat dari kesadaran yang menuntun setiap insan untuk menemukan kedamaian, kekuatan, dan makna hidup yang hakiki, sehingga mereka yang menunaikannya dengan penuh kesadaran akan merasakan bahwa tiang agama bukan hanya menopang ibadah, tetapi menegakkan seluruh perjalanan spiritual, menjadikan sholat sebagai inti kehidupan yang tidak tergoyahkan, fondasi yang abadi, dan sumber cahaya yang menuntun manusia menuju hakikat dirinya yang sejati. Sholat bukan hanya kewajiban, tapi tiang yang menegakkan seluruh hidup Anda. Ketika hati, jiwa, dan kesadaran bersatu dalam satu getaran, disitulah kekuatan sejati tiang agama hadir, menuntun setiap langkah menuju kedamaian dan makna hakiki.